Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Akhir-akhir ini jagat maya Twitter ribut lagi persoalan ceramah seorang budayawan yang sangat kondang sesungguhnya, yaitu Bapak yang singkatannya EAN ya, EAN. Ya maaf saya pakai singkatan nanti salah ya. Menyinggung masalah Fir'aun. Ya. Dia menyamakan Bapak Presiden kita yang tercinta Joko Widodo itu sebagai sama dengan Fir'aun. Sesungguhnya kalau menurut saya, yang ustaz yang tinggal di pelosok ini, ustaz yang tidak terkenal ini, bahwa penyamaan Presiden Republik Indonesia itu yang kita cintai Bapak Joko Widodo dengan Fir'aun itu adalah hal yang keliru dan salah. Saya melihat budayawan ini tidak membaca sejarah lebih dalam. Bagaimana sih sesungguhnya Fir'aun itu? Lalu kemudian serta-merta membandingkan dengan Bapak Presiden kita yang tercinta ini. Fir'aun itu kan dalam Al-Quran disebut sampai 74 kali. Ya, itu berarti bahwa Tuhan memang sengaja mengangkat cerita Fir'aun ini dalam Al-Quran, ya, untuk dijadikan pelajaran kepada seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di dunia. Tetapi tidak boleh seenaknya kemudian kita mensamakan pemimpin, apalagi pemimpin kita di Indonesia, sama dengan Fir'aun. Ya. Karena kita harus lihat sejarah dulu. Fir'aun itu sesungguhnya disebut oleh Allah sampai 74 kali dalam sejarah itu kan hanya 2 dosa yang dia lakukan. Yaitu dia menganggap dirinya Tuhan, ya, sehingga dia dikatakan musyrik. Dan yang kedua, Fir'aun itu rasis. Karena dia ingin membantai Bani Israel, umatnya Nabi Musa pada waktu itu. Hanya itu 2. Nah, kalau kita bandingkan dengan Bapak Presiden kita yang tercinta, itu kan tidak nyambung. Presiden kita kan punya Tuhan, dia bertuhan, dia tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Satu, yang kedua, dasar negara kita yang dipimpin oleh beliau itu adalah dasarnya ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila. Jadi dari situ saja itu sudah tidak masuk, sudah tidak cocok, ya, bahwa Bapak Presiden Joko Widodo itu sama dengan Fir'aun, karena Pak Jokowi tidak pernah menganggap dirinya Tuhan, dan kemudian Pak Joko Widodo bahkan memimpin sebuah negara yang disebut Indonesia, yang dasar ideologinya itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang pertama. Yang kedua, Fir'aun itu kan rasis, ya. Dia ingin membantai Bani Israel. Dia mempekerja paksakan Bani Israel. Tetapi kalau kita lihat Bapak Presiden kita kan tidak rasis. Ya. Suku apa yang ditindas oleh beliau? Ya. Provinsi apa yang dianaktirikan oleh beliau? Kalau pernah membeda-bedakan suku, ras. Jadi 2 indikator Fir'aun ini tidak nyambung dengan apa yang telah diperbuat atau dilakukan oleh Bapak Presiden kita. Perlu diingat, teman-teman sekalian, bahwa Fir'aun itu sesungguhnya baik, ya, terhadap masyarakatnya. Ya. Dia membuka lapangan pekerjaan yang begitu luas, ya. Dia membagi antara orang kaya dengan miskin. Bagaimana caranya supaya orang kaya ini membangun piramid. Sehingga orang kaya ini membiayai pembangunan piramid, uangnya digunakan membangun piramid, kemudian rakyat disuruh bekerja. Jadi ada lapangan pekerjaan. Ya.
Jadi secara ekonomi sesungguhnya Fir'aun sukses memimpin pada waktu itu. Justru karena kemajuannya lah atas rakyat yang dia pimpin. Sehingga rakyat itu sangat mencintai Fir'aun. Rakyatnya ya, bukan Bani Israel loh yang saya maksud. Ya. Nah, kemudian Fir'aun ini sesungguhnya dicintai oleh rakyatnya. Ya, karena kemampuannya itu menstabilkan kondisi ekonomi di masyarakatnya pada waktu itu. Karena kondisi masyarakatnya stabil, ekonominya stabil, kemudian dia dipuja-puja oleh rakyatnya, lalu kemudian dia berani menganggap dirinya Tuhan. Itu saja kekurangannya. Perlu kita tahu bersama bahwa karena kebaikan Fir'aun ini, Nabi Musa sampai 40 tahun berdoa loh. 40 tahun Nabi Musa berdoa kepada Tuhan agar diberi kesempatan memberi pelajaran kepada Fir'aun. 40 tahun loh. Lama itu ya. Kita saja ini yang umat yang mengaku Islamnya baik, Islamnya bagus, berdoa 1-2 hari tidak dikabulkan Tuhan, kan kita sudah gimana gitu ya terhadap Tuhan. Ini Nabi Musa 40 tahun. Apa yang membuat sampai Nabi Musa harus berdoa sampai 40 tahun lamanya, baru kemudian dikabulkan oleh Tuhan? Karena Tuhan masih melihat kebaikan-kebaikan Fir'aun. Bahwa dia mampu mensejahterakan rakyatnya, dia mampu membuat ekonomi merata. Ya. Jadi, saya kira perlu memang beliau ini membaca sejarah lebih dalam, utamanya sejarah-sejarah masa lampau, lalu kemudian menyatakan pernyataan-pernyataan yang membuat presiden kita yang kita cintai, kita hormati, tidak sampai menyebutnya sebagai Fir'aun. Ya. Kemudian menyebut yang lain-lain itu sebagai Qarun, sebagai itu harus dikaji lebih dalam. Agar supaya kita tidak begitu mudah dan tidak begitu gampang ya mengklaim atau menyamakan orang dengan sosok-sosok zaman dulu ya. Ya itu. Jadi saya berharap ini salam hormatku buat seluruh rakyat Indonesia. Mari kita tetap jaga, cintai Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Republik Indonesia, dan siapa yang akan menghormati, siapa yang akan mencintai, siapa yang akan menyayangi pemimpin kita di Indonesia ini kalau bukan kita, rakyat Indonesia sendiri. Oke, salam Nusantara dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.